Perkenalkan, nama saya Antoni Sinaga dengan NIM 200611257 dari kelas Agroteknologi A. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktik budidaya tanaman jagung manis dengan nama latin Zea mays untuk mata kuliah praktikum agroekologi dengan kakak asisten praktikum kakak Eni Wilta. Berikut video ini. Kita masuk ke tahapan yang pertama, yaitu persiapan lahan. Persiapan lahan ini merupakan suatu aktivitas yang sangat penting dalam kegiatan budidaya tanaman karena merupakan tahap awal pada budidaya tanaman itu sendiri. Persiapan lahan ini memiliki beberapa tujuan, yaitu untuk membersihkan area lahan baik itu dari gulma, OPT maupun hama agar nantinya area lahan itu siap ditanami. Persiapan lahan ini sendiri terdiri dari pembuatan bedengan dan pembersihan area lahan. Berikut video praktik. Yaitu pemupukan dasar. Pemupukan dasar ini juga merupakan salah satu aktivitas yang penting dalam suatu kegiatan budidaya tanaman, khususnya tahap budidaya tanaman jagung yang saat ini. Pemupukan dasar ini sangat baik karena dia ini dapat memberikan unsur hara baik mikro maupun makro kepada media tanam atau bedengan. Kemudian juga dapat memperbaiki sifat fisik tanah. Kemudian pada praktikum kali ini saya menggunakan tipe pemupukan yang berkelompok, di mana saya memberikan di sekitar lubang tanam itu sekitar 250 gram pupuk dasar. Berikut video ini. Selanjutnya di sini saya akan melakukan pembukaan dasar, di mana pembukaan dasar ini saya akan melakukannya itu per kelompok. Di sini saya sudah memiliki luas lahan yaitu sekitar 2 kali 1 meter. Dari sini saya akan ukur ya. Jadi saya akan ukur itu ukurannya 50 kali 50 cm sesuai anjuran asisten dosen. Di sini sudah saya ukur ya menjadi 3 bagian. Nanti di setiap di sini lubang tanam akan ditaruh pupuk, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Setelah menentukan area tanam, kemudian kita akan memberi pupuk dasar. Di sini kita akan memberi pupuk dasar ke 8 area tanam. Ya. Kita sebarkan saja di air areanya ya. Sekitar 250 gram. Selanjutnya itu menanam. Di sini saya sudah membuat 16 lubang tanam dengan 8 lubang tanam satu bedengan. Di sini setiap lubang tanamnya itu ukurannya 2 sampai 3 cm dan diisi oleh 2 benih.
ketiga yaitu penyiangan dan penyiraman. Penyiangan dan penyiraman ini juga tidak boleh kita lupakan dalam suatu aktivitas budidaya tanaman, karena penyiangan ini sendiri memiliki tujuan untuk membersihkan area lahan dari organisme pengganggu tumbuhan agar tumbuhan dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik. Kemudian dilakukan penyiraman supaya memberikan asupan air bagi tumbuhan agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Dan pada kesempatan kali ini saya melakukan praktiknya dengan cara mencabuti rumput di area sekitar lahan dan menyiram dengan air secukupnya. Berikut video. Selanjutnya yaitu pemberian pupuk lanjutan, yaitu pemberian pupuk NPK tunggal, di mana NPK tunggal ini terdiri dari urea, DSP dan KCl. Ketiga pupuk ini diaplikasikan pada setiap area tanam, pada setiap lubang tanam di kedua bedengan. Dan di sini itu dilakukan dengan tipe bulatan. Jadi nanti di antara tanaman itu diberi bulatan dan di setiap rongga 1, 2, dan 3 itu diberi urea, DSP dan KCl. Tujuan dari pemberian pupuk lanjutan ini adalah untuk meningkatkan produktivitas dan peningkatan pertumbuhan dan perkembangan dari tanaman jagung itu sendiri. Berikut video ini. Setelah melakukan pembersihan lahan, penyiangan dan penyiraman, selanjutnya yaitu melakukan pemupukan lanjutan. Di sini yaitu menggunakan urea, DSP dan KCl. Caranya yaitu membuat lubang sekitarnya sekitar 30 mili. Kedalamannya itu sekitar 2 cm saja. Sesuai dosis ya, 3,75 gram untuk 1 bagian. Tahapan yang keempat yaitu perlakuan. Di sini saya mendapatkan bagian perlakuan penyemprotan. Penyemprotan di sini maksudnya adalah penyemprotan pestisida, yang dimana memiliki tujuan untuk membasmi hama dan penyakit pada suatu tanaman yang dibudidaya. Dan pada saat ini yaitu budidaya tanaman jagung. Di sini kami menggunakan pestisida kimia. Pestisida kimia ini adalah pestisida yang mengandung bahan-bahan kimia di dalamnya. Dan pestisida kimia yang kami gunakan adalah pestisida decis. Pestisida decis ini adalah pestisida yang berbentuk pekatan yang jika diemulsikan dia bisa menjadi warna kuning jernih dan digunakan untuk membasmi seperti ulat gerayak, kutu daun dan semacamnya. Di sini kami menggunakan komposisi yaitu sekitar 2 mili per liter air, dan nantinya kami akan campur lalu kami akan taruh di sprayer dan kami sprayerkan ke tanaman yang dibudidaya. Namun di sini hanya diaplikasikan pada satu bedengan karena nantinya akan dibuat perbandingan antara bedengan satu yang tidak dilakukan penyemprotan dan dilakukan penyemprotan. Dan berikut video. Setelah melakukan pemotongan salah satu tanaman, tahap berikutnya yaitu melakukan penyemprotan pada salah satu bedengan. Bedengan yang digunakan yaitu bedengan 1, yaitu menggunakan larutan air dengan komposisi 1 liter dengan decis 2 mili. Daunnya. Selain melakukan penyemprotan,
tanaman juga dilakukan penjarangan tanaman, yaitu dengan cara memotong salah satu tanaman dari dua tanaman pada setiap lubang tanam. Tujuan dari penjarangan ini adalah memberikan kesempatan tumbuh yang optimal pada tanaman yang tersisa. Berikut videonya. Tahapan yang terakhir yaitu pengamatan, di mana di sini kami melakukan pengamatan 2 kali untuk perlakuan penyemprotan. Pada pengamatan yang pertama, yaitu kami mengamati parameter seperti yang pertama tinggi daun, warna daun, dan kondisi daun. Dan pada pengamatan yang pertama ini saya mendapatkan hasil pada bedengan 1 yang dilakukan penyemprotan itu semua kondisinya bagus, baik warna daun, kondisi daun, dan tinggi tanamannya itu normal. Tinggi tanamannya itu sekitar 20 cm, warna daun hijau semua, dan kondisi daun itu bagus semua. Sedangkan pada bedengan kedua yang tidak dilakukan penyemprotan itu ada beberapa tanaman yang terkena gangguan hama dan penyakit. Namun seperti warna daunnya itu masih hijau dan tinggi tanamannya itu masih tumbuh dengan normal. Berikut videonya. Tahap selanjutnya yaitu tahap pengamatan. Di sini saya melakukan pengamatan perlakuan saya sendiri yaitu penyemprotan. Penyemprotan sendiri ada 3 aspek pengamatan yaitu tinggi tanaman, warna daun, dan kondisi daun. Dan di sini akan saya mengamati 2 bedengan. Bedengan yang satu ini sudah dilakukan penyemprotan, sedangkan yang satu lagi tidak. Langsung saja lakukan pengukurannya. Untuk pengamatan yang terakhir yaitu pengamatan kedua, di sini kami masih mengamati dengan parameter yang sama, yaitu tinggi daun, warna daun, dan kondisi daun. Dan di sini kami dapatkan hasil pada bedengan yang pertama, itu semua kondisi daun, warna daun, dan tinggi tanamannya itu masih normal. Tingginya itu sekitar 30 cm, warna daun hijau, dan kondisi daun masih segar. Sedangkan pada bedengan yang kedua, itu bertambah jumlah tanaman yang terkena gangguan hama dan penyakit. Dan seperti warna daun itu masih tetap hijau, dan kondisi daunnya ini ada yang berlubang, terkena penyakit gulai, dan semacamnya. Berikut video.